Selamat malam bersama kami tim Tajam Misteri. Saat ini kami berada di Desa Ringin Harjo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Tim Tajam Misteri sedang berada di makamnya Ki Go Sri Joyo Kusumo. Seperti apa kisahnya? Saksikan kelanjutannya bersama tim Tajam Misteri. Makam Ki asli atau Raden Mas Go Sri Joyo Kusumo di Desa Ringin Harjo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan menyimpan sebuah cerita mistis bagi warga sekitar. Pada zaman dahulu di sekitar makam tersebut terdapat banyak tumbuhan lompong ireng. Konon, seseorang yang masuk ke dalam area lompong ireng akan tidak terlihat oleh musuh pada saat zaman Belanda. Pemirsa, tim Tajam Misteri saat ini bersama narasumber Ki Brojo Musti akan memberikan sebuah keterangan tentang makam yang ada di Ringin Harjo. Makam Go Sri Joyo Kusumo seperti apa kisahnya? Mari simak bersama tim Tajam Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ki Brojo Musti. Bapak selaku tokoh masyarakat yang disebutkan di Desa Ringin Harjo, seperti apa Bapak sosok makam yang ada di Ringin Harjo ini? Konon bernama Go Sri Joyo Kusumo. Seperti apa kisahnya, sepengetahuan Bapak, turun temurun atau yang beredar mitos di masyarakat seperti apa? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemegang atau kunci dari makam Raden Go Sri Joyo Kusumo ini, saya mewarisi atau wasiat dari mbah saya, Mbah Benas Rikun, angkatan 45. Waktu itu saya mulai di pondok itu sering diajak ziarah silaturahim ini. Ternyata akhir-akhir itu dipasrai untuk meneruskan nguri-nguri pepunden. Nah, menurut keterangan saya juga ngutip dari Mbah Nasrikun, waktu itu mau ngrumat ini sejarahnya waktu itu Mbah Nasrikun dari daerah Demak dapat istri di Saringharjo, akhirnya dapat petunjuk dari Demak bahwa makom itu supaya dirumati diuri-uri. Kebetulan saya yang meneruskan. Menurut keterangan dari Mbah Nasrikon sesepuh itu, beliau waktu kejadian bubarnya Majapahit itu karena dari keturunan Purwodadi akhirnya kembali pulang kampung. Nah, di sini akhirnya babat desa, jadi ini gawe desa. Nah, namun sejarah Mbah Raden Go Sri itu keturunan dari Yogyakarta. Ki Brojo Musti, beredarnya sebuah cerita yang ada di masyarakat tentang keberadaan lompong hitam. Itu seperti apa ya peristiwa yang terjadi di sini atau? Ya, itu sejarah lompong ireng, sejarah lompong hitam itu karena buat tenger beliau dimakamkan di sini buat tenger lah. Itu ada kelebihan di lompong ireng, seperti kejadian tahun 45 waktu pejuang-pejuang dulu dikejar-kejar agresi Belanda. Itu baik tokoh masyarakat, kiai, itu sesepuh itu larinya ke lompong ireng itu. Toh itu punya kelebihan tidak kelihatan, waktu itu Belanda tidak melihat semuanya. Itu sekitar sebelum tahun 45 sampai kejadian lagi tahun 60-an ada kejadian pembikinan tanggul ini juga, itu ada muncul sumur tiban. Di sumur tiban itu dulunya ada pekerja nggak cerok tanah, akhirnya keluar air terus dikerowok-kerowok jadi lebar itu. Akhirnya di situ waktu itu konon katanya ceritanya itu punya kelebihan dan manfaatnya, ya semua itu ridho Allah Subhanahu wa taala.
barokah lantaran banyu air itu cara dulu itu cara wong kurang sehat bisa sehat. Termasuk dalam kategori sumur penguripan Ya, banyu sumur penguripan. Nah, berdasarkan dari keterangan Ki Brojo Musti bahwa makam beliau Go Sri Joyokusumo itu ada kaitannya dengan Raja Hamengkubuwono yang ke-9 itu ya. Peristiwa itu terjadi ke sini itu ditemukannya sebuah bunga Joyokusumo itu seperti apa ya? Nah gini, menurut cerita keterangan dari mbah saya itu waktu itu kejadiannya tuh menurut cerita tuh ada tamu dari Pak Polda diutus sama Putra Hamengkubuwono ke-9 sakit, nah nyari bubuk untuk obat. Nah waktu itu cari desa Ringin, ternyata ngejarnya di desa Ringin itu tidak ditemukan Ki Asri, itu tidak ditemukan. Akhirnya kembali ke Sowan wonten Jogja malih itu suruh kembali, bukan Ringin itu, Ringin Lor. Nah akhirnya kembali ke Ringin Lor. Nah, waktu itu diantarkan Mbah Nasrikun sampai ada berapa titik yang dilewati pakai alat itu namanya apa namanya itu radar tanah itu. Nah itu sampai titik-titik tempat dulunya ini ada sendangnya, di sini ada musolanya, rumahnya. Nah di antara sekitar makom ini ditemukan menurut keterangan dari utusan tuh Kembang Joyokusumo. Adakah peristiwa di luar nalar yang dialami masyarakat sekitar sini atau masyarakat luar menurut Ki Brojo Musti selaku sesepuh di desa Ringin Harjo ini mungkin bisa sedikit menyampaikan beberapa hal yang terjadi di area makam ini? Ya, di sini juga pernah ada kejadian ada orang cari bekecot itu ya, malam-malam hujan-hujan tuh ya sempat diamperkan di rumah Mbak. Waktu itu malah dikasih dirumati lah, dikasih makan minum. Nah waktu itu mau nyara apa to leno bekecot bahaya no kono rayo akeh to no. Itu peristiwa terjadi itu malam hari atau siang hari? Malam hari. Malam hari hujan gerimis itu. Dalam keadaan utuh seperti manusia? Atau? Ya waktu itu ya utuh. Jadi mungkin alamnya panca inderanya mungkin melihat ya jagungan, akhirnya itu 2 malam berturut-turut itu. Ternyata siangnya dilihat di sini adanya makom kok tadi malam rumah seperti itu diantaranya. Untuk peziarah yang datang ke makam beliau ini itu kebanyakan dari warga sekitar atau ada di luar dari warga sekitar seperti di luar dari Jawa apa? Ya kadang kala non sewu ya di samping warga setempat juga ada tamu-tamu, dan tamu itu mungkin utusan dari sesepuh yang nyuruh sono suwan ke sono ya. Pernah dari Madiun, dari luar Jawa, luar daerah banyak sekali ya. Cuman ya namanya orang ziarah tujuan itu namanya minta ridho Allah, otomatis kesini juga tahlil zikir itu yang disampaikan seperti itu. Ya kalau Mbah Raden Gosri itu setiap malamnya biasanya tuh ya keliling kampung Bung Diso, Nyiwer Diso. Itu habis sampai jam 12 itu apa kendaraannya tuh macan. Kalau nggak pakai macan pelontang hitam, pelontang putih ya hitam polos, itu Nyiwer Diso. Itu sudah jam 12 malam pasti beliau terus pulang ke rumah ibadah menghadap Sang Maha Kuasa. Itu setiap malam-malam tertentu atau hampir setiap malam? Ya biasanya itu ya waktu di rumah, karena Mbak sini sering silaturahim anjang sana anjang sini, termasuk ke teman-temannya itu sering. Jadi kalau pulang ya seperti itu. Itu termasuk sebuah kelebihan beliau itu. Kalau anjang jauh itu biasanya pakai ular pesawatnya biasanya. Itu kelebihannya itu seperti itu, karena beliau orang soleh, punya orang berilmu, masalah itu saya yakin percaya itu. Demikian penelusuran tim Tajam Misteri di makam Raden Go Sri Joyokusumo bersama kami narasumber Ki Brojo Musti. Saksikan terus tayangan tim Tajam Misteri di episode selanjutnya. Terima kasih.